Bab 929. Target manja. Malam sudah larut, namun Glenn memegang gelas air duduk di kursi dengan manis menyeruput air di dalamnya, seteguk demi seteguk meminum dengan santai. Berkata dia haus, namun ekspresi dan gerakan minum airnya ini sepertinya tidak haus sama sekali. Berkata dia tidak haus, namun dia perlahan menghabiskan air di dalam gelas. Di dalam dapur sangat hening, ketiganya saat ini dengan kompak tidak bicara, di dalam dapur hanya ada suara Glenn yang minum air. Beberapa saat kemudian, Glenn mengangkat kepala, tatapan yang jernih tak bercela itu menatap tatapan Colden Ye yang dingin, bertanya penasaran, "Daddy, bukankah kamu haus? Kenapa tidak minum?" Audrey Han. Tidak menunggu Colden Ye bicara, Audrey Han bicara, "Dedimu barusan sudah minum segelas, jadi nanti minum lagi, sekali minum 2 gelas perut akan kembung." Mendengarnya, wajah Glenn mengeluarkan ekspresi, "Ternyata begitu," tidak bicara apapun lagi, menunduk dengan patuh meminum habis semua air di dalam gelas. Melihat air di gelasnya akhirnya habis, bibir tipis Colden Ye yang diatupkan bergerak. Baru ingin mengatakan sesuatu, Glenn sudah mengulurkan gelas di tangannya. "Mommy, aku masih ingin minum segelas lagi." Colden Ye. Dia memicingkan mata, memandang Glenn, tidak tahu kenapa, dia merasa bocah ini sengaja. Kalau tidak, kenapa bisa setelah dia keluar kamar, Glenn juga kebetulan terbangun, lalu mencari ke dapur, sekarang masih tinggal di sini minum air, tidak pergi. Sebaliknya Audrey Han tidak mencurigai Glenn apapun, mendengar dia berkata ingin 1 gelas lagi, akhirnya mengangguk mengambil gelas berencana menuangkan 1 gelas lagi untuk Glenn. Namun saat ini Colden Ye bicara. "Malam hari minum terlalu banyak air tidak baik untuk hati, 1 gelas saja cukup, kembali tidur." Mendengarnya, gerakan Audrey Han berhenti, tatapannya menatap Colden Ye. Tatapan keduanya beremu di udara, tatapannya berpindah dari dia ke Glenn. Ekspresi Glenn polos. Tapi Glenn masih merasa sangat haus, lagi pula barusan Mommy berkata, "Daddy juga tinggal di sini dulu baru minum air bukan? Tidak bisa minum terlalu banyak sekaligus bukan? Kalau begitu Glenn tinggal di sini menunggu dengan Daddy." Colden Ye. Walaupun bocah di depan matanya ini baru dia kenal, lagi pula dia juga sangat gembira dan terkejut, namun sekarang di saat ini, Colden Ye sungguh sangat ingin membawanya dan melemparkannya kembali ke kamar bagaimana. Walaupun ekspresinya polos, namun konfrontasi di kamar sebelumnya, serta ekspresi Glenn yang langsung berubah saat bertemu Audrey Han, Colden Ye telah melihatnya. Jadi, kali ini berkata dia tidak sengaja datang merusak, Colden Ye sungguh tidak percaya. Berpikir sampai sini, bibir tipis Colden Ye tersenyum, berjalan mendekat menekan belakang kepala Glenn, "Cuaca dingin, kembali ke kamar tidur, nanti Daddy akan membawakannya untukmu." Aku tidak mau." Glenn menepis tangan besar yang menekan belakang kepalanya tanpa sungkan sedikit pun, menoleh menatap ke arah Audrey Han, mulai berkata manja, "Mommy, aku menunggu di sini, boleh tidak?" Menghadapi permintaan putranya sendiri, selain hal-hal sebelumnya yang tidak bisa dia sanggupi, Audrey Han pada dasarnya akan menyanggupi keinginannya. Karena Glenn pengertian, tidak pernah meminta permintaan yang tidak masuk akal padanya, bila dia meminta, kecuali tidak bisa menyanggupi, kalau tidak Audrey Han biasanya akan memenuhinya. Jadi bagaimana mungkin Audrey Han tega menolak permintaan kecil seperti ini? Melihat tatapan dan wajah berharap putranya, Audrey Han menyahut sambil tersenyum. Setelah dia setuju, kening Colden Ye mengernyit, bibir tipisnya mengatup menjadi 1 garis lurus, rahang bawahnya mengeras. Kelihatannya bocah ini berniat tinggal di sini. "Terima kasih Mommy, aku cinta padamu." Glenn melihat Audrey Han setuju, masih memberikan ciuman terbang padanya. Colden Ye akhirnya merasakan ancaman dari Glenn. Audrey Han berpikir-pikir, tiba-tiba mengangkat kepala melihat ke arah Colden Ye. "Kamu kembali tidur dulu, sebentar lagi setelah dia selesai minum air, aku antarkan dia kembali."
Ketiganya terus berada di sini dengan tegang terlalu canggung, terutama asal teringat hal yang dia lakukan dengan Golden Ye barusan dalam kegelapan. Mata Glenn hitam dan berkilauan, walaupun dia masih seorang anak kecil, namun Audrey Han merasa dia sepertinya tahu segala sesuatunya. Daddy, apa kamu sudah mendengarnya? Kamu kembali tidur dulu, nanti Mommy akan mengantarku kembali. Hei! Golden Ye sambil tersenyum, tatapannya mengeluarkan kilasan cahaya yang tidak dimengerti, lalu dia melangkahkan kaki berjalan ke sisi Glenn lalu menarik kursi dan duduk. Buru-buru apanya? Aku masih ada 1 gelas belum diminum. Dia duduk, sengaja begitu dekat dengan Glenn, suaranya sangat rendah. Tidak kembali. Glenn tidak melihatnya sedikit pun, seakan tidak mendengarnya bicara, melainkan mendongakkan kepala menatap Audrey Han. Mommy, tidur bersama Daddy aku sedikit dingin, apa aku boleh tidur bersama dengan Mommy? Mendengarnya, tatapan Golden Ye menjadi dalam, tiba-tiba memicingkan mata. Audrey Han merasa sedikit aneh, dingin. Dia menatap Golden Ye, apa yang terjadi? Apakah dingin? Golden Ye menatap putra tercintanya, kalau begitu sebentar lagi kembali, Daddy akan tidur memelukmu. Audrey Han kali ini baru tenang, mengangguk, benar kata Daddymu, nanti setelah kembali minta Daddymu memelukmu tidur bersama. Dua ayah dan anak ini dulu tidak sering bertemu, sebelumnya juga sangat asing, lagi pula pendapat Glenn tentang ayahnya seharusnya tidak hanya ini, bila bisa memanfaatkan saat ingatan Golden Ye belum pulih untuk mereka berdua bergaul dengan baik, maka bila tidur bersama di malam hari, bisa membantu memupuk hubungan ayah dan anak. Ini sangat baik. Berpikir sampai sini, bahkan muncul senyum di tatapan Audrey Han. Glenn, Daddy tidur memeluknya. Hanya memikirkan pemandangan itu, Glenn merasa sangat jijik, hidung dan alisnya yang kecil mengernyit. Kenapa? Jijik pada Daddymu? Golden Ye mengangkat alis. Mendengar ucapan ini, Audrey Han kembali teringat pemandangan di rumah kontrakan dulu. Satu tinju bocah ini memukul wajah Golden Ye, bertanya padanya mengatakan siapa yang anak haram. Anak haram. Saat itu Glenn mendengar Golden Ye mengatakan kalimat ini. Ini bukanlah hal yang baik. Saat itu Audrey Han dibuat terluka beberapa kali karena lidah tajamnya. Golden Ye dulu lebih arogan dari yang dirinya bayangkan. Dirinya adalah orang dewasa, mungkin tidak peduli dengan hal-hal ini. Namun bagaimana dengan anak kecil? Dia akan bagaimana? Nanti akan bagaimana melihat ayahnya sendiri? Berpikir sampai sini, hati Audrey Han tak tahan merasa khawatir. Glenn, kamu. Glenn terlalu pintar, ucapannya masih belum dikatakan, Glenn sudah berinisiatif bicara. Mommy kamu tenang saja, aku tidak akan membenci Daddy, kalau begitu begini saja, Daddy, apa sekarang kita kembali bersama? Ekspresi Golden Ye datar, duduk sebentar lagi, habiskan airnya, kamu kembali dulu. Namun Glenn tiba-tiba memeluk lengannya, tidak, aku ingin Daddy menggendongku kembali. Dia mulai manja lagi, kali ini targetnya adalah Golden Ye. Bersambung.